used to hide under the covers, serenade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Al-Syatibi yang beranggotakan saya, Eno Ajeng Puspita Rahayu, Saya Elvia Yogiana. Saya Rahma Putri Kaharidoni. Kami akan menjelaskan tentang biografi Al-Syatibi dan akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Elvia. Saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu geografi Al-Syatibi. Al-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghanati Al-Syatibi, merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Al-Syatibi berasal dari suku Arab Lakhmi. Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dan dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Fakhar al-Biri, Abu Hasim Muhammad bin Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far mewarisi karya-karya ilmiah. Ya, salah satunya Usul al-Nahwu dalam bidang bahasa Arab dan Al-Muwafaqah fil Usul al-Syariah. Syatibi wafat pada 8 Sya'ban 790 Hijriah. Bagian yang kedua yaitu konsep maqasid syariah. Sebagai sumber utama agama Islam, Al-Quran mengandung 3 bagian besar. Yang pertama, akidah, akhlak, dan syariah. Yang akidah berkaitan dengan keimanan, dan akhlak berkaitan dengan etika, dan yang syariah berkaitan dengan hukum Islam yang mencakup tentang perkataan dan perbuatan. Dalam Al-Quran tidak memuat aturan atau hukum secara terperinci, namun Al-Quran hanya memuat dasar-dasarnya saja. Dan Al-Syatibi mengemukakan konsep maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah sendiri terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan syariah, yang berarti menuju sumber air atau menuju ke jalan yang benar. Al-Syatibi menyatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan di sini diartikan yaitu menyangkut tentang pemenuhan rezeki manusia, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi membagi 3 jenis maqasid, yaitu yang pertama dururiyat, hajiniyat, dan tasiniyat. Maqasid yang pertama yaitu maqasid dururiyat. Maqasid dururiyat merupakan kemestian atau landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia yang mencakup 5 unsur pokok manusia. Maqasid yang kedua yaitu jenis maqasid hajiniyat. Jenis maqasid hajiniyat ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Contohnya, kita diperbolehkan melakukan akad mudharabah. Dan contohnya lain, jenis akad ekonomi yang lainnya yang dimaksudkan yaitu agar mempermudah manusia dalam melakukan transaksi ekonomi. Maqasid yang ketiga yaitu maqasid tasiniyat. Tujuan maqasid yang ketiga ini agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan kelima unsur pokok kehidupan manusia. Hal ini mencakup dalam kehalusan dalam berbicara. Poin yang selanjutnya yaitu korelasi antara dururiyat, hajiniyat, dan tasiniyat. Yang pertama yaitu maqasid dururiyat merupakan konsep dari maqasid hajiniyat dan tasiniyat. Dan yang kedua, maqasid tahsiniyat dan hajiniyat apabila mengalami kerusakan dapat pula merusak maqasid dururiyat.
Pemeliharaan maqasid hajimiyat dan tasimiyat sangat diperlukan untuk pemeliharaan maqasid dururiyat secara tepat. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu beberapa pandangan Asy-Syatibi di bidang ekonomi. Yang pertama, terkait tentang objek kepemilikan. Asy-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak dapat dimiliki oleh seorang pun. Poin yang kedua yaitu pajak. Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat dapat mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. Poin yang keempat, teori kesejahteraan Asy-Syatibi. Dalam pemaparan konsep maqasid al-syariah, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Asy-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan suatu tujuan syariah ini. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau need. Bila dikaitkan dengan konsep maqasid al-syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan, dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam dunia manajemen, kebutuhan yang diprioritaskan oleh manusia menurut Maslow terdiri dari 1. Kebutuhan fisiologis mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan keamanan mencakup perlindungan kesehatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial mencakup kasih sayang dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan mencakup kebutuhan terhadap penghormatan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri mencakup kebutuhan memberdayakan yang dikemukakan oleh Maslow sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqasid al-syariah. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Asy-Syatibi mempunyai keunggulan yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam kebutuhan dasar manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.